Oke, saya ulangi lagi. Pada tampilan design view untuk form, ya pada tampilan seperti ini, ada tiga area yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah area form header. Area form header ini kita gunakan untuk menampilkan logo lembaga, logo organisasi, dan nama organisasi. Barangkali juga nanti nama aplikasinya apa, nama formnya apa, bisa juga diisi dengan alamatnya. Kemudian yang kedua adalah detail. Detail ini kita gunakan untuk menampilkan form data entry. Jadi kita mengentry data dari form ini nanti. Kemudian juga ada form footer atau kaki ya. Form footer ini bisa kita isi, misalkan di bawahnya di sini nama pembuat aplikasi ini siapa, desain by siapa, itu bisa dituliskan di sini. Nah, satu persatu kita akan atur ya, mulai dari header ya. Oke, yang pertama kita mengatur header dulu. Secara default header yang ditampilkan di sini berisi logo dan juga label ya, berupa namanya tabel mahasiswa. Ini nanti akan kita ganti, logonya juga akan kita ganti. Tetapi antara logo dan tabel ini menjadi satu kesatuan, alias grup ya, di grup ini. Maka ini akan kita hapus saja supaya mudah dan fleksibel. Caranya bagaimana menghapusnya? Ini kita klik saja di sini. Kita klik, kemudian kita tekan tombol delete saja. Nah, sudah terhapus untuk objek yang di form header. Kemudian ini kita perlebar ya. Area form header kita perlebar supaya nanti dapat menampung logo, kemudian nama lembaga kita. Ini kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Ya, secukupnya saja. Kemudian yang pertama kita akan memasukkan logo lembaga. Logo lembaga letaknya di mana? Ya, tentu saja kita harus menyiapkan logonya di komputer kita ya. Kemudian kita akan cari ikon logo pada tab desain. Nah, di sini letaknya. Header, footer ya, pada grup header dan footer ini ada logo. Kita masukkan di sini. Kita klik. Nah, baru kemudian kita memilih logo, letaknya di mana logo kita. Kebetulan saya punya logonya di download. Nah, ini ada logo asli. Kita klik OK ya, sudah ada logonya. Kemudian kita perbesar. Perbesarnya caranya begini ya, yang ditarik pojok ya, pojok kiri bawah atau kanan bawah ke bawah ya, supaya tambah besar. Kemudian di sini ada text box ya, ada text box. Istilahnya kalau di MS Word ini text box, tetapi sebenarnya adalah label. Kalau text box ini ikonnya seperti ini, kalau label seperti ini. Perbedaannya apa? Text box ini kalau di MS Access itu berkaitan dengan data. Jadi berkaitan dengan data. Tempat untuk memasukkan data ini namanya text box. Sedangkan label adalah teks biasa. Ya. Karena kita hanya akan memasukkan nama lembaga kita, maka kita menggunakan label di sini.
Kemudian kita akan masukkan label di sini. Bagaimana caranya? Kita double klik saja di sini. Kita double klik saja. Oh, tidak bisa di double klik, maka kita pilih title ya. Langsung kita pilih title aja. Jadi ini kotak untuk title, kita masukkan aja title. Nah, ini kebetulan title yang masuk itu form input data mahasiswa, tapi ini kita akan ubah menjadi nama lembaga kita. Ya, sudah. Kemudian kita klik di bagian luar kotak. Ya, sudah jadi. Kemudian nanti di bawahnya lagi kita akan tambahkan, ini kita perbesar ya, kita perbesar areanya, tidak usah besar-besar. Kemudian kita akan menambahkan lagi label di sini. Label, klik saja di sini. Kemudian kita isi form input data mahasiswa. Kita klik di luar. Ukurannya terlalu kecil barangkali, bisa kita perbesar. Kita klik kotaknya, kemudian kita ubah fontnya, atau bisa langsung kita perbesar begini ya. Kita perbesar ya, supaya nanti muat apabila form ini kita perbesar. Kita perpanjang juga bisa sampai di sini. Kemudian kita klik di sini, tidak perlu diklik ininya ya, tidak perlu, cukup diklik kotaknya ini aja. Kemudian kita masuk ke home karena kita akan mengedit teksnya. Ini teks yang ada Calibri, biarkan Calibri, bisa juga pilih yang lain. Kemudian ukuran fontnya kita perbesar, misalkan menjadi 14, kalau kurang besar menjadi 16 ya, cukup. Kira udah cukup. Kemudian ini kita posisikan di tengah-tengah form input mahasiswa. Oke. Di header ini kita juga bisa memasukkan teks berupa tanggal ya, berupa tanggal dan jam. Kita masukkan, masuk ke desain ya, masuk ke tab desain. Kemudian di sini ada date and time. Kita klik date and time. Kita pilih formatnya, format yang paling atas, termasuk jamnya mungkin ya. Kita klik OK saja. Ya, secara otomatis nanti akan ditampilkan di sini. Mengapa yang muncul ini berupa formula date and time? Ya, karena ini kita baru mendesain. Nanti akan tampil sesungguhnya jamnya, tanggalnya apabila kita sudah mengubah view-nya. Ya, misalkan kita ubah view-nya menjadi form view. Nah, ini akan muncul seperti ini tanggalnya. Oke ya. Kita kembali lagi ke design view. Barangkali ada pertanyaan sekarang, bisa tidak Pak ini kita ubah antara logo dan label ini supaya berpisah gitu ya? Bisa, supaya bisa kita atur ya dengan mudah ya. Misalkan yang ini agak kita ketengahkan ya, kita buat ke tengah-tengah. Ini bisa. Ini kita klik saja di sini, kemudian klik kanan ya. Ini kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih ini, kita klik kanan, kita masuk ke range ya, masuk ke range. Nah, di sini. Kemudian kita pilih yang remove layout ya. Layoutnya kan ini gandeng kalau logo dengan
lembaga kita ini kita remove saja ya. Nah, kalau sudah di remove berarti ini sudah terpisah. Untuk yang teks ini berupa label bisa kita geser ke kanan, misalkan seperti ini. Ini juga bisa kita geser. Yang penting nanti tidak saling bertabrakan dengan yang tanggal ya. Kita geser menggunakan panah di bawah aja bisa. Begini misalkan, ya kita tengahkan. Kemudian logonya juga bisa kita ketengahkan. Kita geser seperti ini. Kita lihat tampilannya apakah sudah sesuai. Kita lihat design view. Oh, kita lihat form view. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Bagaimana kalau kita mau menambahkan alamat di sini, alamat di bawah Asmi Santa Maria Yogyakarta? Oke, kita berarti perlu menambahkan label alamat. Ya. Kita masuk ke design view lagi. Kita tambahkan nanti di sini bertabrakan tidak apa-apa kotaknya, yang penting teksnya tidak bertabrakan. Ini kita turunkan sedikit. Kemudian nanti kita akan menambahkan label di sini. Label ada di mana? Ada di tab design. Kemudian kita klik label ya. Kita klik di sini. Ya. Jalan Bener 14 Garjo Yogyakarta. Kode posnya 55234. Teleponnya 0274 sekian ya. Oke. Kita klik di area luar ya. Kita geser, hati-hati gesernya ya, supaya nanti tidak dobrak. Kita arahkan, kita drag, kita klik lalu drag ya udah. Kita lihat tampilannya, kita ubah menjadi form view. Nah, seperti ini tampilannya sudah jadi. Oke, kita akan lanjutkan ya. Ini kita masuk ke design view kembali. Di propertinya supaya tidak mengganggu bisa kita close atau nanti akan muncul secara otomatis. Kemudian yang bagian footer mau kita isi apa ya? Karena tanggal sudah ada di atas, tanggal dan jam, maka yang bagian footer ini kita isi saja dengan label biasa. Kita klik label, klik di sini, dirancang oleh Bright 2020 gitu misalkan ya. Kita klik, ini kita atur, kita tengahkan juga boleh. Nah, udah jadi. Ini jangan lebar-lebar ya, soalnya nanti kalau lebar ini akan buruk tampilannya. Ini kita pentokkan aja ke sini. Ini batasnya, batas bawah ini kita pentokkan aja ke atas. Set gitu. Secara otomatis akan mentok di sini. Kita lihat lagi tampilannya. Form view. Nah, muncul seperti ini. Ini akan selalu muncul ya di sini. Sama dengan header. Karena header dan footer itu muncul di tiap halaman. Tapi karena ini hanya formnya ini hanya satu halaman saja, maka yang munculnya di sini. Tampilannya nanti akan seperti ini. Oke. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Ya. Sampai di sini untuk sementara. Lalu nanti akan kita lanjutkan lagi ke pengaturan atau editing bagian detail di sini.